Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh masyarakat yang sedang menyaksikan TVRI Bengkulu hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya baik pemirsa, kita memasuki Berendo di edisi hari ini 3 Februari 2025. Kita akan berbicara seputar dengan hal yang mungkin saat ini juga sedang dibicarakan banyak sekali oleh masyarakat Bengkulu nih, berkaitan dengan penyakit mulut dan juga kuku pada hewan. Penyakit ini dapat mempengaruhi kesehatan ternak dan juga dapat berdampak nantinya pada sektor pertanian juga perekonomian lokal. Untuk itu hari ini mari bersama-sama kita memahami lebih dalam tentang penyebab, dampak, dan juga langkah-langkah pencegahan yang nantinya bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang krusial saat ini. Baik pemirsa, hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber yang tentunya luar biasa dan juga berkompeten di bidangnya. Kita sapa terlebih dahulu, di hadapan saya sudah hadir. Selamat sore Bapak Syarkawi selaku Kadis Peternakan dan Keswa Provinsi Bengkulu. Selamat sore Mbak, selamat sore seluruh pemirsa TVRI dimanapun saja berada, selamat TVRI Bengkulu ya. Dan terus lagi kepada para peternak kita, peternak sapi, kerbau dan lainnya, kemudian juga para pelaku usaha di bidang peternakan secara umum. Baik, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga. Pemirsa, kita juga sudah hadir nih berbicara mengenai hewan ternak nih ya. Sudah ada Pak Kadis Peternakan langsung dan juga sudah hadir nih dokter hewannya langsung nih. Kita akan berbincang juga dengan Dokter Heni. Selamat sore dokter. Selamat sore, saya sapanya dokter aja kali ya, Bu Dok ya. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Selamat sore juga buat seluruh pemirsa TVRI Provinsi Bengkulu, juga teman-teman kita peternak. Tetap semangat meskipun menghadapi ujian penyakit berganti-ganti. Kemarin penyakit ngorok, sekarang penyakit PMK, dan tambah lagi yang baru penyakit jembrana. Semoga kedepannya kita lebih solid, lebih tough untuk menghadapi segala penyakit ini. Iya betul, yang penting adalah solidnya tadi Ibu ya, benar. Menghadapi semua penyakit. Iya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh membahas putar dengan penyakit mulut dan juga kuku pada hewan yang saat ini mungkin banyak juga masyarakat pada akhirnya resah ini karena PMK ini dia kan cepat itu Bapak ya menularnya. Mungkin sebelum lebih jauh kita ke Pak Syarkawi dulu Pak, melihat saat ini Provinsi Bengkulu untuk datanya seperti apa sih Pak untuk PMK ini Pak? Sebelumnya kita jelaskan dulu ya kronologi data PMK ini. Oke, boleh. Sebetulnya penyakit ini sudah cukup lama ada di Indonesia, kemudian menghilang, kemudian pada tahun 2022 kembali muncul. Gitu ya. Dulu di tahun 85 terakhir kita sudah dideklar sebagai daerah yang bebas PMK Indonesia ya. Kemudian setelah itu sudah tidak pernah ada kejadian lagi, sehingga kita juga cukup lengah ya, cukup yakin bahwa itu memang tidak akan terjadi lagi. Tapi ternyata pada tahun 2022 muncul gejala yang pertama kali itu kalau tidak salah di Jawa Timur, kemudian muncul di Aceh, dan dalam waktu yang relatif singkat akhirnya Sampai di 24 provinsi di Indonesia terkena, kecuali Indonesia bagian timur. Kita Bengkulu kebagian urutan masuknya yang ke-23. Oh yang ke-23. Nah setelah perkembangannya sangat cepat tersebut, kemudian seluruh komponen di negeri ini bergerak merapatkan barisan, melakukan segala upaya untuk mencegah agar penyakit ini jangan berkembang lebih lama dan bisa diatasi secara bersama-sama. Dan tidak kurang pada saat itu Presiden kita Pak Joko Widodo sudah mendeklar bahwa kita Indonesia dalam kondisi yang memang wabah PMK. Seiring dengan itu, dengan berbagai upaya ya, khusus pada BNPB itu yang paling dominan itu melakukan berbagai upaya yang tidak mungkin
dikatakan ya cukup masif ya, mulai dari pusat sampai ke daerah terbawah itu melakukan gerakan yang bersama. Dan puncak-puncaknya pada tahun 2023 kejadian di Bengkulu mungkin sudah menyerang sekitar 10.000 ekor ternak ya. Dan dengan gerakan yang kita lakukan secara bersama itu melibatkan TNI, Polri, melakukan seluruh komponen masyarakat ya, terutama petugas-petugas di lapangan ya. Alhamdulillah kita mampu untuk menekan kejadian itu di penghujung tahun 2023. Dan beberapa langkah dominan yang kita lakukan terutama vaksinasi ya, vaksinasi yang cukup masif juga. Kita menghabiskan 130.000 dosis kalau tidak salah sampai akhir 2023. Nah setelah itu kondisi kejadian kasusnya sudah mereda ya, lalu kita tetap melakukan vaksinasi, tapi kelihatannya beberapa ternak yang tadinya baru lahir mungkin pada saat kita melakukan gerakan vaksinasi itu belum terkena belum mendapatkan imunisasi dari vaksin itu ya, imunnya. Pada akhirnya ya di tahun 2024 ini kembali lagi. Ya. Seperti dan fenomena ini bukan hanya di Bengkulu ya, di Jawa Timur terutama juga muncul kembali itu, walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu bombastis seperti pada tahun 2020 dulu ya. Nah, kemudian di Bengkulu juga mulai muncul pertama kali terdeteksi di Kabupaten Seruma. Setelah ada kasus, kemudian rekan-rekan kita di sana melakukan pengecekan di lapangan, investigasi, terus mengambil sampel dan kita kirim ke laboratorium rujukan kita di Lampung. Dan hasil dari pengujian di Lampung ternyata positif gambaran PMK muncul kembali ya. Kemudian dari situ juga berkembang kejadian terakhir itu di, kalau tidak salah di Rejang Lebong ya. Lebong terakhir, tapi sebelum Rejang Lebong itu sudah diambil juga sampel karena ada kejadian juga. Kebetulan di sini ada yang melakukan mengambil sampel itu langsung ini itu terjadi di Kota Bengkulu ya. Tapi alhamdulillah dengan kesigapan dari Dr. Heni dan kawan-kawan di Kota Bengkulu, laporan terakhir hari ini kelihatannya sudah cukup sembuh semua. Dan di samping itu juga di Muko-Muko, menurut laporan dari dokter hewan yang ada di sana, di beberapa desa juga terjadi kasus yang sama dan sudah mengambil sampel juga di sana, tapi masih dalam proses jadi Lampung. Sampai hari ini saya belum dapat hal itu. Suspek katanya. Itu untuk sementara. Iya, artinya ini tadi sempat berhenti di 2023 ya Bapak ya, bebas PMK, kemudian muncul kembali di 2024. Nah mungkin Dr. Heni sedikit menjelaskan bahwasannya ini kenapa sih Dok, tadinya kan sempat berhenti di 2023, kemudian dia kembali hadir lagi 2024. Apakah ini memang ada sesuatu yang menyebabkan, apakah makanan atau memang pola hidup atau seperti apa Dok yang mempengaruhi ini muncul kembali gitu? Baik, kalau dari hasil investigasi di lapangan seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi, 2022 di Kota Bengkulu 122 ekor terserang, 2 ekor itu mati karena memang kondisi waktu itu pedet Dok, jadi memang tidak tertolong yang 2 ekor. Sementara yang lainnya alhamdulillah sembuh. Kenapa 2023 kita dorman ya, 2 tahun tidak ada kasus. Ya kita untuk di Kota Bengkulu kami melakukan blokade vaksinasi. Ya, jadi kita lakukan pencegahan untuk ternak-ternak dari zona, kita terapkan zona ya Mbak. Jadi kalau misalkan ada kasus di satu kelurahan, kita tidak melakukan vaksinasi di kelurahan itu, tetapi kita pilih zona hijau yang ada sekitar. Jadi kita blokade vaksinasinya itu. Alhamdulillah 2023, 2024 zero kasus untuk PMK. 2025 ini kemarin tanggal 16 Januari kita dapat laporan, sebenarnya kiriman Dok ya. Jadi peternak kita membeli 2 ekor sapi, niatnya nambah populasi kandang ya. Ternyata dia tidak tahu bahwa sapi yang dia beli itu setelah dipelihara 3 hari menimbulkan gejala. Mulutnya berbusa, kemudian keluar lendir, kakinya udah lapor dengan kita. Jadi ya kita ambil sampel, tapi kita sudah bisa mastiin kalau itu
PMK, PMK ya. seperti itu. Jadi memang dari awal ketika PMK masuk, kita sudah warning ke teman-teman, terutama Belanti, terutama juga teman-teman peternakan besar, Dok. Kita sudah wanti-wanti benar untuk tidak nambah dulu sapinya, tahan dulu karena Apalagi kiriman ya dari ya, luar maksudnya gini, gitu. kita kadang kan awam ya, kita nggak tahu sehat pada saat beli, nggak tahu Iya, pas 3 hari di perjalanan. dipelihara, di kandang timbul gejalanya. Nah, jadi kan nggak usah ngambil resiko gitu kalau tidak bisa memang memastikan benar-benar sehat gitu. Secara fisik karena perkembangan virus ini sangat cepat. Iya, iya. Jadi tidak kelihatan, Mbak. Ya, nah itu dari 2 ekor yang beliau beli itu di kandangnya ada populasi 14 ekor. Langsung kena semua itu dalam 5 hari itu udah kita lihat ke kandang udah kena semua gitu. Kita langsung lapor ke provinsi, ke pusat juga bahwa dapat nih kota dapat kiriman seperti itu. Jadi kita pantau terus, kita lakukan pengobatan, kita lakukan pengambilan sampel. Waktu itu langsung kita kirim ke Balai Veteriner Lampung, Dok. Jadi untuk memastikan apakah benar-benar itu PMK atau bukan gitu. Jadi sambil pengobatan juga waktu itu. Jadi alhamdulillah kita selang 5 hari kita cek masih ada, Dok, beberapa ekor lagi, terus kita pengobatan lagi selang kira-kira 10 harian alhamdulillah sudah sehat, tinggal 2 ekor lagi, Dok, kita ulangi lagi pengobatan. Pokoknya intinya sabar gitu. Intens sampai ya pengobatannya. Iya, sabar, Dok, jaga ya. kebersihan kandang dan juga sapinya. Jadi insya Allah kalau dijaga kebersihan kandang dan juga sapinya sembuh PMK itu. Iya. Sabar, jadi kuncinya Iya. adalah sabar. Ya, artinya selain tadi memang dia mungkin sudah bawaan dari sapi ini sendiri, mungkin ada beberapa faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan Ya, PMK nih, dokter. mungkin kayak yang dijelaskan Pak Kadis tadi. Jadi waktu kita melakukan vaksinasi 2022-2023 itu ada yang masih pedet kan, Mbak, itu. Nah, itu Oke. tidak terkena vaksin Iya, gitu. baik. Mungkin bisa ditahan dulu ya, Siap, dokter ya. Kita siap. akan bahas lebih banyak ya setelah ini nih berkaitan dengan apa sih mungkin penyebab dari PMK ini sendiri. Kita akan simak setelah pariwara berikut, pemirsa, jangan kemana-mana.